Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang kita balik lagi dengan review untuk Satria Garuda Bima X. Di episode sebelumnya, Azazel melakukan perjalanan menuju dunia paralel. Sementara itu, Bima dan juga Torga mengalami kesulitan untuk bekerja sama tanpa kehadiran Azazel. Torga yang berusaha untuk mengenali Bima malah tersesat ke dalam Dark Limbo. Dan di saat Bima kebingungan, muncul topeng besi di dalam limbo Power Stone kuning. Hentikan semua ini! Apalagi kamu adalah... Dia bisa masuk ke situ berarti terhubung ya? Menarik. Topeng besi gampang banget ngusir si spirit harimau, tapi dia nggak bisa ngusir spirit Garuda. Selamat makan! Oh, oke, dikeluarkan ke sini. Oke. Akhirnya. Aku pengen tahu ada apa di sini. Itu apa lingkaran-lingkaran? Kok ada masa lalunya Rey di situ? Dark Limbo itu berisi kesedihan para kesatria gitu kan ya? Dark Limbo sudah ditutup. Hah? Karena diperkirakan topeng besi kesini Oke, masuk akal. Lalu bagaimana Dimas bisa ditolong? Iya. tidak ada jalan kembali kecuali dia bisa menenangkan hatinya. Aduh. Ada satu pergerakan yang menarik. Rexor. Lonceng kah? Desainnya agak berbeda tapi ya. Walaupun aku sendirian, aku akan terus berjuang. Karena aku adalah Satria Garuda. Itu keren banget. Aduh, panas dingin. Oh, I see. Itu maksudnya ya, rencananya ya. Panas dingin jadi gampang hancur ya kombinasinya. Semoga kali ini beneran musnah dan gak akan pernah muncul lagi. Aku telah dibantu oleh seorang satria berjubah. Dan dia selalu membawa lonceng. Dia membantuku menyadari bahwa untuk menjadi seorang satria, sesulit apapun keadaannya, kita harus pantang menyerah. Itu yang dibilang Rey tadi. Nggak ada penjelasan apapun tentang kenapa topeng besi bisa keluar dari dalam gerbang Dark Limbo di Power Stone kuning. Bahkan petunjuk-petunjuk kecil pun nggak ada, sayang banget. Mungkin mereka emang sengaja nyimpen buat diungkap sekaligus di beberapa episode ke depan. Mungkin ya, di episode ini kita cuma dikasih sedikit tease biar kita itu bertanya-tanya, dibuat penasaran. Jadi, entah bagaimana, topeng besi bisa nyasar masuk ke dalam limbo Power Stone kuning. Dan begitu dia melihat Bima, topeng besi langsung menyerang. Pertarungan mereka lalu dihentikan oleh spirit harimau dan juga spirit Garuda yang akhirnya mengusir mereka keluar dari dalam limbo. Menariknya, kok bisa ada spirit Garuda di situ? Bukannya Bima sama topeng besi ini lagi bertarung di dalam limbo Power Stone kuning? Kalau menurutku begini, ini teoriku aja ya, ini teoriku. Kalau menurutku, masing-masing Power Stone itu memiliki limbonya sendiri-sendiri, ya. Kita pernah melihat Bima berlatih di dalam Power Stone merah bersama dengan Bima Legend, ya kan? Kita juga pernah melihat Dimas berlatih di dalam Power Stone kuning. Jadi menurutku, semua limbo ini sebenarnya terhubung dan membentuk menjadi satu dunia para satria. Makanya Spirit Garuda itu bisa muncul di situ. Plus juga karena di situ juga ada Bima sebagai pemilik dari Power Stone merah. Teoriku ini kayaknya bener, soalnya setelah itu kita diperlihatkan Dimas yang sedang tersesat di dalam Dark Limbo. Dan di sana, dia malah menemukan bola-bola aneh yang berisi kenangan sedih milik Rey. Di episode sebelumnya udah dijelaskan, kalau Dark Limbo itu sebenarnya berisi kesedihan para satria. Dan meskipun Dimas memasuki Dark Limbo melalui Power Stone kuning, dia malah ketemu sama bola-bola kesedihan milik Rey, satria dari Power Stone merah. Artinya, Dark Limbo yang didatangi sama Dimas ini memang terhubung dengan semua Power Stone yang ada. Di dalam sana, Dimas lalu bertemu dengan Bima Legend yang dulu sempat melatih Rey. Bima Legend lalu memberitahu Dimas kalau semua satria memiliki kewajiban yang sama, yaitu terus berjuang dan pantang menyerah meski berada dalam kondisi yang sesulit apapun. Dan hal inilah yang akhirnya dirasakan Dimas sebagai jembatan penghubung antara dia dengan Rey.
Karena bukan hanya mereka memiliki kewajiban yang sama, tapi juga mereka menanggung beban yang sama sebagai seorang satria. Setelah itu Bima Legend membuka gerbang dan membantu Torga untuk keluar dari Dark Limbo. Untuk soal si monster Zoid, aku sama sekali nggak pengen bahas. Ini bener-bener monster yang paling aku nggak suka di deretan monster yang ada di Satria Garuda Bima X ini ya. Dia yang paling membosankan kalau menurutku. By the way, gerak-geriknya Rexor di episode ini agak mencurigakan. Di saat Dimas terjebak di dalam Dark Limbo dan topeng besi masuk ke dalam Limbo Power Stone kuning, Rexor ini kayak tahu kalau ada sesuatu menarik yang sedang terjadi. Apakah dia ada hubungannya dengan ini semua? Kali ini, mari kita jalankan rencana kita sendiri. Kita gunakan ini. Kita cari manusia yang kuat. Oke, berarti kita akan mengesampingkan ceritanya topeng besi untuk sementara. Sekarang kita ngadepin Zakros sama Karax. Oke. Nico, dengarkan perkataanku dulu. Kayaknya orang ini yang bakalan kepilih sama Zakros ya. Buat dapat Power Stone sintetis. Aku tidak ingin berkelahi dengan kalian. Wait. Dengar No? jangan sampai kau terlibat denganku. Reza! No! Tadi dia manggilnya Nico. Muka sama kah? Reza masih di dunia paralel kok. Nico Chandra, ia tak terkalahkan di 15 pertandingan terakhir. Oke, Sampai berarti akhirnya dia mencapai peringkat 3 nasional. juara tinju nasional. Baiklah, Nico Chandra. Mukanya mirip banget sama Reza, diperankan sama Aditya Alkatiri juga sih. Apa yang kau lakukan di sana? Dimas! Apa-apaan sih? Melihat Nico, kamu jadi teringat Reza kan? Kalian berdua jangan gitu dong. Berikan kau hadiah. Manusia bisakah? Apa badannya kuat? Mereka yang menghalangiku. Hayo, apa yang akan kau lakukan kali ini menghadapi manusia? Oh! Mukanya berubah kayak itu, kayak anak buahnya mereka. Cuman agak ada sedikit perbedaan, ada hijau-hijau di desainnya. Gila, kostumnya aku suka banget, berasa kayak kadal bunglon. Super Cranion. Oh, Cranion itu nama itunya ya, nama anak buahnya Black Lord ya. Tapi kayak betarungnya agak tinju ya. Oh, masih belum itu. Kuat banget. Tapi aku yakin Bima sebenarnya bisa ngalahin sih. Cuman karena di situ ada manusia, dia nggak bisa all out 100% gitu loh. Sekarang sadarlah. Nico. Gampang banget ngancurin Power Stone sintetis. Cuman begitu udah masuk makhluk jadi susah. Oh. No. Aku agak antara setuju sini kok diambil lagi. Biar jadi pasukan yang... Oh no! Oh no, pelatihnya yang diambil. Apa pelatihnya bakalan jadi kesatria super Cranion juga? Oke, episode kali ini topeng besi lagi meditasi. Karena itu kita menyingkir dari dia. Dan sekarang kita menyaksikan Zakros dan juga Karax yang berbuat ulah. Mereka mencuri Power Stone sintetis dari pasukan Black Lord untuk dimasukkan ke tubuh seorang manusia yang kuat. Dan manusia yang terpilih adalah Nico Chandra. Seorang mantan petinju nasional yang mukanya mirip banget sama Reza. Nico ini terlibat cekcok dengan pelatihnya. Dan masalah ini dimanfaatkan sama Karax untuk merubah Nico menjadi Super Cranion dengan bantuan Power Stone sintetis. Aku suka sama desain Super Cranion ini. Kesan familiarnya itu masih ada. Masih bikin kita inget kalau ini tuh Cranion yang biasanya kita lawan. Tapi kali ini dia kelihatan jauh lebih kuat. Desainnya kelihatan gagah dan agak serem juga ya. Coraknya bikin aku inget sama kadal atau kodok beracun. Sayangnya, dia ini cuma muncul sebentar di bagian akhirnya doang. Padahal aku tuh mikir, kayaknya seru juga kalau misalnya Nico alias Super Cranion ini jadi anak buah tetapnya topeng besi. Bareng sama Zakros dan juga Karax. Kayaknya bakalan keren. Tapi mungkin karena percobaan ini masih belum sempurna ya. Masih ada kelemahan besarnya. Orang yang kemasukan Power Stone sintetis ini masih bisa goyah. Nico masih bisa keinget kalau dirinya itu Nico, bukan Super Cranion. Jadi masih ada kelemahannya. Masih bisa disadarkan. Mungkin suatu saat nanti ini bakalan di-upgrade biar lebih sempurna lagi. Dengan bantuan dari sang pelatih, Nico akhirnya bisa dibebaskan oleh Bima. Tapi di saat Nico akhirnya bebas,
Zakros malah mengambil si pelatih untuk dibawa kabur. Mungkin si pelatih ini yang bakalan jadi Super Cranion selanjutnya ya. Akhirnya kalian datang. Karaks sayapnya nggak ada. Ininya Bagaimana dengan wujud baruku? oke. Aku lebih suka pakai sayap sih. Hebat sekali. Mari kutunjukkan kecepatan yang sesungguhnya. Dia jadi kayak tinju. Bima Storm kalah cepet. Ya ada hubungannya sama si pelatihnya itu. Jangan melawan! Jangan melawan! Wait, what? Kayak season 1 kah? Tuh kan kayak season pertama. Pelatihnya ada di dalam. Ini kan kekuatannya anak buahnya Rasputin kan? Reza! Reza! Bukan Reza. Reza sudah pulang! Aku suka banget sama si paman. Niko Chandra. Oh ya. Kamu kebentok ya? Bahkan kecepatan Blue Storm pun tidak bisa menandinginya. Ya, ya. Biar aku yang membuka kesempatan. Oke. Well, dia pernah jadi muridnya, jadi dia tahu semua gerakan-gerakannya. Make sense? Samakan ritmemu dengan ritme lawan. What is this episode? Kita nonton apa? Gimana? Sekarang! Bima! Blue Storm! Yes, Blue Storm. Dulu juga kalau bebasin orang yang diserap sama monster selalu pakai Helios yang warna biru ya, aku ingat. Apakah mereka akan selesai di sini atau kabur? Mari kita pergi dari sini. Oh, come on. Well, tapi untuk kekalahan Zakros sama Karaks episode tadi, ya kurang sih ya. Oh. Dunia paralel kah? Dunia paralel kah? Oh, bentuknya sama kayak bumi ya, cuman versi yang udah rusak, udah berantakan. Is that Reza? Oh, monster. Ini monster tak bertuan ya, berarti di sini ya, bener-bener monster gitu ya. Nggak seperti dugaanku, si pelatih ternyata nggak dijadikan sebagai Super Cranion penggantinya Niko Chandra. Tapi justru pelatih itu diserap sama Karaks. Ini kayak monster-monster di season pertama. Season pertama itu monster-monsternya Rasputin kayak gitu semua kan. Mereka itu menyerap rakyat, masyarakat dimasukkan ke dalam. Si Rena pernah diserap ya kan. Terus Kak Randy juga pernah diserap juga ya kan. Masuk ke dalam diri mereka. Karena mereka itu nggak punya tubuh bla bla bla, jadi menyerap dan segala macam. Dan di sini pelatihnya juga sama, yang artinya bikin Karaks jadi punya kemampuan untuk tinju, yang akhirnya dilawan sama Niko Chandra, terus dikalahkan sama Bima Storm Mode, habis itu dibebaskan dan segala macam. 2 episode ini sebenarnya sih masih fun ya, masih enak buat ditonton. Cuman kerasa banget fillernya, nyaris nggak ada hal penting yang terjadi di 2 episode ini. Tapi ini masih mending sih, nggak seburuk episodenya Zoid waktu dia nyulik Rena buat jadi koki. Itu boring banget. Satu-satunya hal menarik yang ada di episode ini ya, percobaan untuk menciptakan Super Cranion. Feelingku bilang, kalau ini bakalan balik lagi. Topeng Besi kayaknya nanti bakalan mencoba untuk menciptakan Super Cranion yang lebih sempurna. Cuma itu doang yang penting di 2 episode ini sih. Tapi kalau buat fansnya Aditya Alkatiri, kayaknya mereka bakalan suka sama 2 episode ini ya. Fan service-nya banyak banget. By the way, kalau dari pengalamanku nonton Satria Garuda Bima X ya, biasanya habis episode yang kerasa agak filler kayak gini, episode selanjutnya itu bakalan penting banget. Ya, feelingku bilang episode selanjutnya itu bakalan menarik banget, bakalan penting banget. Jadi video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.